Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman di sini. Perkenalkan saya Johanna, saya bekerja di Pijar TV. Saya memegang jabatan menjadi Broadcast Director Pijar. Mungkin buat Bapak Ibu yang belum tahu, yang tayang selama 24 jam. Sekarang ini kami sedang tayang di Transvision, di channel 778. Kalau Bapak Ibu punya pay TV berlangganan Transvision bisa langsung tune in ke channel 778, bisa menyaksikan Pijar TV di sana. Atau bisa juga menyaksikan via live streaming. Kami ada di website kami www.pijar.tv, ada di YouTube juga, atau juga bisa cek dari sosial media kami. Kami punya impian sebetulnya adalah bisa menyiarkan Pijar TV ini sampai ke pelosok-pelosok Indonesia dengan menggunakan satelit dan menjangkau daerah-daerah yang bahkan sulit terjangkau oleh sinyal internet. Karena kerinduan kami adalah kami juga bisa memberitakan kabar baik Injil kepada orang-orang yang belum bahkan bisa mendengar, tidak mempunyai akses kepada Injil. Nah, kami punya misi. Yang pertama adalah kami ingin memperlengkapi gereja, organisasi Kristen, komunitas Kristen, bahkan individual, dengan apa yang kami lakukan melalui tayangan-tayangan kami, melalui kegiatan-kegiatan kami, baik itu off air ataupun on air. On air kami bicara tentang televisi, tapi off air kami juga ada banyak kegiatan training production video untuk gereja-gereja juga yang ingin tahu lebih banyak tentang memproduksi video, lalu juga konsultasi media dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan gitu loh. Nah, kami juga bisa mengajarkan standar yang cukup profesional seperti apa sih kalau kita mau membuat sebuah video, bahkan kalau mau ditayangkan di TV, karena jenis salah satu bagian pelayanan kami adalah kami memberikan slot tayang for free kepada siapapun itu, lembaga ataupun gereja ataupun individual yang punya konten yang bisa ditayangkan di Pijar TV. Jadi kami juga sekaligus juga memberikan pelatihannya. Lalu juga kami juga bisa memberikan informasi dan pelatihan bagaimana bisa bikin filmmaking, misalkan contohnya membuat konten yang jauh lebih kreatif daripada sekedar konten khotbah atau pemuritan, tapi bagaimana juga kita bisa menjangkau segmen-segmen yang lebih segmented ya, seperti pencinta film misalkan, itu mereka mungkin bisa dijangkau melalui filmmaking, contohnya seperti itu. Nah, selain kami menyiarkan, selain kami one way melakukan pelatihan, siaran, dan lain-lain, kami juga punya satu bagian besar di Pijar TV, yaitu tim respon. Ini adalah salah satu bagian yang buat kami, dan buat saya secara pribadi, ini bagian yang jauh lebih penting daripada apa yang kami lakukan di sisi broadcast. Karena semua orang bisa untuk broadcast, apalagi di zaman sekarang ya, kita punya sosial media sendiri, platform, kita punya YouTube, semua ngerti bagaimana caranya menyiarkan, memberikan sesuatu untuk orang bisa tonton, membuat program, at least bisa membuat program pakai handphone untuk orang bisa tonton. Tapi belum tentu semua orang terpikir untuk melakukan follow up-nya. Gitu. Seringkali kita membuat konten sudah bagus-bagus, dengan kualitas yang HD, dengan kualitas yang sangat indah, tapi kadang kita lupa satu hal bahwa justru tujuannya dari kita membuat konten ini adalah bagaimana konten ini bisa menjadi berkat bagi orang yang menyaksikan gitu loh. Bagaimana justru konten ini bisa menjadi sebuah tool atau alat untuk kita bisa menjangkau one-on-one orang-orang yang mendengar kebenaran ini, mendengar konten ini. Jadi, yang Pijar TV lakukan di sini adalah kami selain kami melakukan siaran one way, kami juga membentuk tim respon yang tujuannya adalah tahu apa yang sebetulnya benar-benar dibutuhkan oleh audiensnya kami, oleh pemirsa Pijar, dan syukur-syukur kami juga bisa memuridkan mereka secara intensif, one-on-one, dan bahkan juga puji Tuhan kalau kami bisa bahkan memenangkan jiwa-jiwa yang bahkan belum mengenal Tuhan. Gitu. Kami mendengar banyak kesaksian, banyak cerita, feedback yang diberikan kepada kami, bagaimana mereka bersyukur dengan adanya tim respon ini, karena mereka justru merasa ditemani, bukan saja mereka hanya melihat kami dari balik layar kaca, tapi kami ada bersama-sama dengan mereka dalam setiap persoalan mereka. Nah, itu yang
kami buat di Pijar TV. Jadi pada dasarnya yang kami lakukan, saya jelaskan mungkin sebentar, bahwa kami menerima konten dari gereja-gereja, dari komunitas, dan lain-lain untuk disiarkan dengan kualitas yang baik, dengan teknis penyiaran yang baik, lalu kita tayangkannya di berbagai platform, ada FTA, ada Pay TV, ada live streaming, dan juga di sosial media. Dan kami juga, pada saat kami siarkan, di saat yang sama kami membuka respon sistem untuk bisa membangun komunikasi dengan mereka. Baik itu misalkan mereka mau minta permohonan doa, atau bersedia untuk dimuridkan, atau bahkan kita bisa menjelaskan tentang iman dan keyakinan kita kepada orang-orang yang bahkan belum mengenal Tuhan, gitu, dalam bentuk apologetik dan lain-lain. Nah, feedback ini kemudian kami akan jadikan bahan untuk pengetahuan kami untuk bisa memproduksi sesuatu. Jadi yang kami produksi, kami tidak produksi dari akal-akalan kami bahwa, oh kira-kira ini bagus nih untuk pemirsa. Enggak, tapi yang kami lakukan, kami balik, kami membangun komunikasi dengan mereka, kami kumpulkan apa yang mereka tanya, apa yang mereka butuhkan, gitu loh. Apa sih yang kira-kira hal-hal yang spiritual yang mereka masih butuhkan untuk kami bisa buatkan program yang menarik untuk mereka bisa saksikan, gitu. Kadang itu menjadi sebuah personalisasi yang berbeda pada saat pertanyaan mereka kami bacakan di layar televisi, karena mereka merasa lebih dihargai. Nah, itu yang menjadikan seluruh proses dari broadcasting kami dan seluruh kegiatannya Pijar TV. Apapun kegiatan Pijar TV didasari oleh pertanyaan kira-kira apa yang dibutuhkan oleh audiens, atau oleh gereja, atau oleh komunitas. Nah, kami akan coba buatkan sesuatu untuk bisa menjawab kebutuhan itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, hari ini juga bagian dari salah satu yang kami lakukan, kami memberikan informasi, training, atau konsultasi atau workshop kepada banyak gereja, bagaimana memaksimalkan media dalam pelayanan, bagaimana kita bisa menggunakan teknologi media, mengutilize teknologi media untuk justru memaksimalkan pelayanan kita, gitu. Beberapa bulan ini kan kita mengalami kesulitan sebetulnya, gitu loh. Bukan hanya yang gereja-gereja yang belum sama sekali mengenal teknologi media, juga gereja yang sudah mengenal teknologi media pun harus melakukan banyak adjustment, harus melakukan banyak penyesuaian sebetulnya untuk bisa tetap bersekutu bersama bagaimana membuat sebuah gereja tapi sifatnya online. Itu sama-sama kita semua juga diberikan challenge untuk bagaimana ini, gitu. Karena mungkin kita sudah menggunakan media tapi selama ini belum berpikir oh ini bisa menjadi sebuah tool atau opportunity yang justru bisa lebih luas lagi menjangkau dibanding hanya ada di dalam satu gedung atau satu area, gitu. Nah, di Pijar TV kami biasanya suka melakukan training kepada beberapa gereja. Kami suka menanyakan pertanyaan, kita tempatkan media di mana sih dalam pelayanan kita, terpikir oleh kita pelayanan, artinya kita antara berkhotbah di mimbar, atau kita pelayanan misi, bagi-bagi sembako, atau misalkan kita pelayanan, contohnya kita pelayanan praise and worship. Pokoknya rata-rata adalah menginvolve kita datang ke suatu tempat, berkumpul bersama untuk melayani atau blessing people. Kita jarang terpikir untuk oh pelayanan itu sebenarnya bisa bentuknya seperti ini. Saya di balik layar dan saya memberikan sesuatu kepada banyak orang dan dengan jangkauan yang lebih luas, gitu loh. Nah, ada 3 sebetulnya jenis mungkin yang bisa saya kelompokkan ya dari pelayanan atau orang-orang yang melayani yang menganggap menempatkan media di mana. Yang pertama adalah yang sifatnya sementara nih menggunakan media. Yang penting pandeminya cepat selesai deh, gitu. Setelah pandemi selesai, udah deh saya nggak usah mikirin lagi live streaming, gitu loh. Saya nggak usah capek-capek lagi syuting-syuting, gitu. Yang penting begitu pandemi selesai, vaksin ketemu, saya mau balik lagi ke gedung gereja, saya mau kumpul-kumpul lagi. Lupakan soal media, itu cuma sementara kok. Itu cuman semasa emergency support waktu kita lagi pandemi ini. Itu satu. Yang kedua, pelayanan online ini justru dianggap menjadi sebuah kesempatan untuk menjangkau lebih luas. Waktu mungkin awal-awal kita bikin ibadah online,
dengan terseok-seok, aduh susahnya setengah mati, syuting cut terus, diulang-ulang lagi gitu. Tapi pada saat kita upload di YouTube, terus kita lihat, loh kok kayaknya view-nya lebih banyak daripada jumlah jemaat yang biasanya datang ke ruang gereja kita ya, gitu, ke ruang ibadah kita ya. Kok responnya lebih banyak, terus kita mungkin lihat analytics dari YouTube-nya itu. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang bertanya apa sih analytics YouTube, mungkin nanti kita bisa bahas ya di sesi tanya jawab. Pas kita lihat analytics YouTube-nya, kita, oh loh ternyata bukan cuma dari negara Indonesia loh, tapi ternyata ada negara-negara lain yang juga menyaksikan ibadah online kita gitu misalkan. Nah, dari situ mungkin ada perubahan mindset dari pelayanan ini. Oh, kalau gitu saya mau utilize nih kesempatan ini untuk jangkau lebih luas. Mau ada pandemi, nggak ada pandemi, justru saya bersyukur nih ada pandemi ini. Saya jadi tahu bagaimana saya mengembangkan media saya supaya nanti saya bisa menjangkau lebih luas, baik secara offline ataupun secara online. Gitu. Nah, yang ketiga ada lagi kelompok yang nggak tahu harus bagaimana, karena sama sekali belum ada pembekalan. Sama sekali nggak ngerti apa itu YouTube, apa itu sosial media gitu loh. Benar-benar emang selama ini adalah mereka-mereka yang mengandalkan pelayanan bertemu tatap muka gitu loh, bukan melalui media. Nah, hari ini kita bisa belajar hal-hal yang simple untuk Bapak Ibu bisa ketahui bahwa nggak perlu mahal, nggak perlu susah, nggak perlu tim media yang berbelas-belas orang gitu loh untuk bisa membuat sebuah pelayanan online. Nah, pelayanan yang aktif itu sebenarnya ada terdiri dari 3 hal yang kami selama ini pelajari. What we deliver, apa yang kami tayangkan, apa yang kami siarkan, bagaimana kami menyiarkannya, kami kemas dalam bentuk seperti apa. Misalkan kalau kami mau menyiarkan konten untuk anak muda, tentunya kami nggak harus selalu membuat konten yang sifatnya seorang pendeta berdiri di mimbar pegang Alkitab gitu, enggak. Tapi kami juga memikirkan cara-cara kreatif untuk mendelivernya. Oh, mungkin bikin talk show ya lebih baik. Oh, mungkin bikin discussion ya, misalkan. Atau pada saat kami mau contohnya PJR TV mau menyiarkan konten yang kontennya apologetika, nuansanya misalkan, oh lebih baik daripada kita terkesan mengkhotbahi, mungkin kita bikinnya forumnya seperti discussion. Nah, itu how we deliver, bagaimana kita mendelivernya. Nah, yang ketiga adalah yang tadi saya bilang bagian penting yang PJR TV juga begitu hargai, yaitu how we engage. Bagaimana kita engage kepada audiens kita, waktu kita membuka kesempatan untuk mereka meresponi apa yang kita lakukan, konten kita, pelayanan online kita jadi bisa engage. Dan bukankah itu adalah inti dari keseluruhan pelayanan kita sebetulnya, bagaimana kita engage gitu, bukan bagaimana kita seindah mungkin bisa menyiarkan sesuatu. Nah, 3 hal ini adalah membentuk sebuah pelayanan yang sebetulnya aktif. Artinya dia bisa membentuk sebuah siklus, bukan saja one way, tapi pada saat kita nyampe di titik how we engage, kita bisa kembali lagi untuk memikirkan what we deliver sudah sesuai belum dengan apa yang kita engage dengan mereka gitu. Nah, sama dengan di dunia online, pelayanannya sama, apa yang kita sampaikan sama, kita sampaikan kebenaran juga, bedanya hanya platformnya aja, hanya beda platform. Mungkin tidak lagi kita sekarang ini punya kesempatan untuk tatap muka, tapi kita justru bisa mengutilize platform-platform seperti sosial media dengan prinsip yang sama. What we deliver, how we deliver, and how we engage. Bagaimana kita engage dengan mereka. Nah, pasti ada pertanyaan mulai muncul. Nah, ini loh yang jadi masalah buat gereja-gereja sekarang ini. Kita seperti seolah-olah kehilangan jemaat, gitu loh. Karena kita nggak bisa engage dengan mereka, kan online kan kita siarkannya via YouTube atau live streaming. Lalu gimana kita bisa tahu mereka diberkati? Karena kita nggak bisa tatap wajah mereka, kita nggak bisa salaman sama mereka, nggak bisa tahu mereka pendapatnya kayak gimana ya. Nah, itu yang akan kita juga akan belajar lagi, bahwa sebetulnya engagement di dalam media, terutama media sosial dan YouTube misalkan contohnya, sebetulnya sangat mudah untuk dilakukan. Bahkan lebih mudah kalau misalkan kita bisa menyediakan platform atau database online khusus untuk bisa berhubungan dengan mereka. Karena semua orang yang sudah memiliki akun YouTube, memiliki akun sosial media, pada dasarnya bisa dihubungi. Pada dasarnya bisa di-follow up gitu loh. Nah, itu yang mungkin kita bisa terbuka pikirannya saat ini. Nah, jadi poinnya adalah
sebetulnya bagaimana engage di bagian interaktif. Contoh misalkan kita menayangkan sebuah program di YouTube, kita upload, kita tak bikin ini seperti Premiere. Contohnya kita tayangkannya Premiere atau kita tayangkannya live. Nah, di YouTube Bapak Ibu tahu ada fitur live chat kan? Ada fitur live chat di mana mereka bisa berinteraksi. Nah, itu sebetulnya sebuah platform yang bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk kita bisa menyapa orang-orang yang menonton atau sedang menyaksikan atau sedang mengikuti ibadah online kita atau konten yang sedang kita tayangkan. Pasti ada aja yang chat, pasti ada aja yang komen, dan lain-lain. Nah, itu jangan dibiarin saja, tapi justru coba kita ubah mindset-nya dengan kita bisa menyapa mereka. Gitu. Contoh, kalau misalkan di platform online live broadcast, misalkan biasanya kita gunakannya YouTube atau Facebook ya, kita bisa bikin template dulu. Jadi kita siapkan semacam usher online yang bisa bikin template selamat datang, selamat beribadah, misalkan di gereja titik-titik untuk informasi pelayanan, bagi Anda yang ingin didoakan bisa menghubungi nomor sekian, misalkan. Itu adalah kontak bagian pemerhati gereja, misalkan. Lalu ucapkan misalkan pada saat selesai, terima kasih sudah beribadah, atau misalkan kalau ini bukan ibadah, terima kasih sudah menyaksikan, misalkan contohnya. Lalu ingatkan lagi untuk menghubungi. Nah, simpan data-data itu, nama-nama itu bisa kita simpan, bisa kita data, mereka-mereka yang chat, untuk menjadi sebuah database yang kemudian, nah di titik inilah kita membutuhkan anak muda ya di pelayanan kita, untuk kita kemudian bisa cari dari akunnya dia, kita bisa sapa. Pasti itu akan menjadi sebuah surprise buat mereka bahwa, oh ya ampun, sampai saya disapa karena saya mengikuti ibadah online ini. Itu adalah sebuah area yang berbeda lagi ya, sebuah kesempatan yang berbeda lagi untuk kita bisa menyapa mereka, kita bisa tahu, oh namanya ini nih, kita coba cari yuk, a little bit more effort ya, kita coba cari di YouTube, cari di Facebook, oh ketemu nih namanya, kita sapa, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah online atau menonton konten kami, contohnya seperti itu. Atau di platform sosial media, begitu kita posting sesuatu, misalkan menayangkan video singkat atau posting gambar, sama halnya juga kita bisa sapa mereka, kita bisa at least misalkan di komen-komen sosial media kita bisa ucapkan terima kasih untuk mereka yang memberikan komen, itu kita bisa berinteraksi dengan mereka. Nah itu hal yang sangat kecil, mungkin sepertinya tampaknya nggak kok kecil banget sih halnya gitu, tapi itu sebenarnya big step. Karena dari situlah kita bisa kembali menjadi mengembalikan fungsi gereja, yaitu saling berinteraksi, saling bersekutu bersama di dunia online. Nah, ini contoh database new normal yang Pijar TV juga lakukan akhirnya sekarang ini, karena kan kita juga misalkan training-training dan lain-lain nggak bisa di dalam bentuk offline lagi gitu. Jadi kami simpan nama, alamat, nah biasanya kita berhenti sampai di nomor handphone kan ya, kalau di gereja-gereja. Nah sekarang sudah saatnya untuk kita wajib untuk masukin juga akun Facebooknya apa, Instagramnya apa, kita data, akun YouTube-nya apa, supaya ini bisa menjadi sebuah tanda kutip absen waktu mereka mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan kita atau kegiatan-kegiatan ibadah kita gitu. Nah jadi dengan contoh database seperti ini, nanti setiap kita mau upload sesuatu atau kita mau menayangkan sesuatu, memposting sesuatu misalkan, kita bisa info ke mereka, kita bisa tag mereka, kita juga bisa kirim linknya ke mereka misalkan contohnya gitu, dengan kita punya database ini semua gitu. Nah ini yang akhirnya kami come up dengan ide gitu loh, bahwa sekarang dengan adanya new normal seperti ini, kami nggak bisa hanya menyiapkan sebuah database offline, database yang jemaat biasanya disuruh isi form di gereja kan ya, lalu kita simpan database-nya, itu database offline kan. Tapi kita juga harus punya database online. Ini yang effortnya sebetulnya simple, tapi dibutuhkan kerajinan yang lebih gitu untuk kita bisa catetin siapa-siapa aja sih yang komen, siapa-siapa aja sih yang ikutin ibadah live kita, lalu dikumpulkan ke database keseluruhan jemaat, yang kemudian biasanya gereja akan bagi-bagikan kan ya, kalau misalkan segmen usia sekolah minggu ya berarti itu bagian untuk dimuridkan di sekolah minggu, youth adalah di bagian ketua youth, umum, atau contohnya juga ada segmen sendiri lansia. Kalau gereja saya ada segmen lansia sendiri, karena ada banyak lansianya, dan justru kegiatan lansianya kadang-kadang lebih banyak, karena mereka masih semangat untuk bisa memuji Tuhan, melayani Tuhan di usia senja mereka. Jadi justru biasanya mereka adalah orang-orang yang
ibadah mulai jam 10, jam setengah 9 mereka sudah duduk di kursi untuk bisa mendengarkan ibadah. Nah, contohnya seperti itu, apalagi lansia di masa-masa pandemi ini akan lebih sulit lagi untuk dijangkau. Jadi kita memang harus memikirkan cara-cara effort-effort yang lebih kreatif untuk bisa melakukan itu. Nah, lalu tinggal kita pilih platform apa yang mau kita gunakan, misalkan Zoom untuk pemuritan, untuk PA misalkan contohnya. Atau kita bikin video, misalkan video simple. Atau tetap masih ada pelayanan offline-nya, misalkan ada beberapa pelayanan yang memang tetap harus offline, seperti pernikahan, baptisan, mengunjungi yang sakit misalkan. Atau memberikan free resources kepada mereka, kasih modul pemuritan, kasih artikel, dan lain-lain, tapi yang penting database-nya sudah terkumpulkan lebih dahulu. Nah, dari situ kita belajar bahwa sebetulnya intensif itu jauh lebih penting daripada high-tech. Jadi, high-tech itu kan berbicara tentang how we deliver ya, bagaimana kita mendelivernya. Sebetulnya nggak harus kita memberikan sesuatu yang wow banget supaya bisa meng-attract orang-orang untuk tetap bisa mengikuti ibadah kita atau mengikuti pelayanan kita gitu. Tapi sebetulnya yang lebih penting adalah intensifnya. Jadi ubah mindset kita, kontennya kita sederhanakan, tetap kita coba untuk variasikan, tapi follow up-nya yang kita jadikan konsisten gitu loh. Dan dari situ kita baru bisa tahu apakah kita relatable atau enggak ya dengan audiens kita, dengan jemaat kita, dengan orang-orang yang menonton. Apalagi mungkin terutama buat beberapa anak muda yang lagi terpikir, kenapa nggak saya bikin konten di YouTube ya? Kenapa saya nggak buat YouTube channel ya untuk bikin video, untuk bisa memberkati banyak orang gitu loh. Ikut-ikut, yuk saya juga pengen kayak Pastor Graham misalkan, contohnya saya lihat Raditya Oloan, lihat Christopher Tapiheru, aduh ternyata bisa ya. Nah, lalu berpikir kan mau bikinnya seperti apa kontennya gitu loh, udah banyak yang lain. Nah, berarti yang harus kita lakukan, kita balik, kira-kira kita tahu dulu nih audiensnya butuhnya apa, follow up-nya dulu yang dipentingkan, lebih daripada kontennya yang kita bikin wow. Konten yang wow itu memang bagus untuk pancingan, tapi kalau pancingannya itu tidak dilakukan beserta dengan follow up, ujung-ujungnya kita nggak bisa relatable juga, gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya lebih penting. Nah, kalau kita mau ngomong sekarang apa yang kita deliver dulu deh, bagaimana memaksimalkan apa yang kita deliver. Untuk tahu, balik lagi kita harus lihat siapa audiens kita, itu tadi. Nah, di YouTube itu ada analytics, bukan hanya YouTube, sebenarnya semua sosial media ada, Instagram juga ada, apalagi kalau semua akun itu dijadikan akun bisnis. Kalau gereja-gereja dan pelayanan-pelayanan sepertinya sudah harus melakukan ini gitu loh. Men-switch akun Instagramnya, akun Facebooknya menjadi akun bisnis untuk bisa kita lihat analytics-nya. Nanti misalkan pertanyaan yang sifatnya lebih teknis, kalau memang ada pertanyaan boleh dibahas di Q&A ya. Hari ini saya ngomongnya lebih luasnya, garis besarnya dulu. Nah, pada saat kita lihat analytics-nya, baru kita bisa tahu dari situ, oh ternyata kalau yang video ini, pada saat di-upload, view-nya cuma segini, komennya sedikit, length of duration orang nontonnya ternyata cuma 1 menit dari videonya yang 30 menit. Berarti ada yang salah, misalkan gitu. Nah, berarti mungkin ada yang harus kita ubah, contohnya. Tapi misalkan kita lihat, di ibadah online kita, length of duration ibadahnya misalkan 1 jam. Orang bertahannya sampai 23 menit, sampai 26 menit misalkan. Dan jumlah view-nya banyak. Nah, berarti maybe kita lagi lakukan sesuatu yang benar. Kita lagi doing something right. Nah, gimana caranya pancing lagi dengan konten yang, atau format yang mirip dengan apa yang berhasil. Bikin lagi dengan format yang mirip dengan apa yang berhasil. Pada saat kita bikin lagi, ternyata sama lagi. Panjang menontonnya, lama, jumlah view-nya banyak. Nah, artinya itu bisa menjadi seperti trademark konten kita. Oke, berarti orang memang mencari konten yang otentik yang kita buat seperti ini. Nah, jadi kita lakukan ini gimana caranya? Kita harus tetap lihat audiens kita. Nggak ada cara lain. Nggak ada, kita bisa cuma menebak-nebak. Sama aja kalau kita mau melakukan penelitian, kita ada survei. Nah, analytics ini adalah seperti semacam survei kita. Kita bisa lihat, audiens kita sukanya yang seperti ini. Nah, jadi buat gereja-gereja, pelayanan-pelayanan, satu hal yang paling penting adalah analytics-nya dilihat. Jangan hari Minggu, misalkan kita sudah upload ibadah online, sudah lepas aja, pokoknya tunggu hari Minggu lagi. Enggak.
Tapi justru kita buka analytics kita, setiap hari kita pelajari, oh ini berhasil. Minggu depan kita coba buat lagi yang seperti ini. Contohnya seperti itu ya. Lalu manpower itu penting, resources gitu loh. Nah, banyak gereja-gereja yang mengalami kesulitan di sini. Aduh, ternyata saya lihat si gereja A yang sudah besar, jemaatnya ribuan, tim medianya ada 11 orang, misalkan gitu. Dan semuanya pakai seragam lagi, peralatannya banyak banget, lightingnya banyak, misalkan kameranya ada 3, waduh, mana sanggup pelayanan saya gitu loh. Saya masih melayani jemaat-jemaat marginal yang pasti budget gerejanya lebih banyak dipergunakan untuk melayani mereka gitu, lebih daripada untuk mengembangkan pelayanan media. Nah, nggak usah khawatir dan nggak usah down karena kita punya banyak jawaban di sini. Teknologi media itu sifatnya fleksibel. Semakin kita mengerti teknologinya, semakin kita bisa simplify apa yang kita lakukan sebetulnya gitu loh. Jadi jangan terkecoh dengan apa yang orang lain lakukan. Kita lihat apa yang menjadi spesialisasi kita. Kalau misalkan kita nggak punya budget sama sekali, kita nggak punya resources sama sekali, mau nggak mau memang kita harus evolve. Kita harus berevolusi, kita harus coba untuk belajar. Lihat dari YouTube, misalkan ada banyak cara-cara untuk self-help untuk bisa bagaimana caranya bikin video pakai kamera handphone, misalkan contohnya editing di handphone, misalkan contohnya ada banyak self-help seperti itu. Lalu sederhanakan ekspektasi kita, jangan ekspektasi kita, aduh saya harus yang punya konten yang seperti tampilannya di panggung yang megah. Nggak usah, sederhanakan ekspektasi kita. Karena bagaimanapun juga, medianya hanya sebuah tool untuk kita menyampaikan kebenaran firman. Yang paling penting adalah kontennya. Medianya hanya tool. Jadi, pedelah dengan apa yang kita miliki, dan coba cari cara yang paling sederhana yang sesuai dengan diri kita, otentik kita, untuk kita bisa melayani. Lalu misalkan bagaimana dengan yang seadanya, yang budgetnya cukup sih ada gitu loh. Nah, tapi kita nggak bisa hire sampai 11 orang tim media misalkan. Kita juga nggak bisa beli kamera yang mahal-mahal contohnya. Nah, berarti masukan dari kami adalah coba prioritaskan production director. Production director itu adalah orang yang ngerti bagaimana mengkonsepkan. Lebih dari kita hire editor, lebih dari kita hire kameramen. Tapi yang paling penting adalah production director dulu, karena dia yang akan bisa mengarahkan, oh kita beli alat yang seharga ini aja, ini bisa, cukup. Kita beli kamera, audio yang seperti ini aja, kita hire yang seperti ini aja. Dia yang bisa mengarahkan bagaimana untuk membuat konten. Nah, production director itu adalah biasanya orang-orang yang kalau pekerjaan sehari-harinya, dia adalah seperti produser. Kalau di TV, kalau di media pada umumnya. Dia yang ngerti konsep. Karena dia mengerti konsep, dia mengerti alat apa aja yang dibutuhkan. Jadi nggak semua alat harus dibeli, nggak semua orang harus di-hire misalkan. Lalu misalkan prioritaskan juga kebutuhan alat dan konsultasi kepada expert. Jangan gini, satu orang bilang, kamu harus beli kamera yang harganya 500 juta, seharga mobil, dan langsung, oh ya beli, gitu. Jangan. Konsultasikan, misalkan contoh bisa konsultasi pada Pijar TV untuk tanya, perlukah gereja saya untuk beli kamera semahal ini, misalkan contohnya. Tapi tanya terus-menerus sebelum kita melakukan sesuatu, karena dunia teknologi sangat bervariasi ya, kita belum tentu membeli apa yang kita butuhkan akhirnya. Lalu bagaimana dengan yang expert? Misalkan, aduh gereja saya udah hebat lah, pokoknya saya sudah bisa bikin ibadah live streaming yang bagus, di panggung dan lain-lain. Nah, paling tidak manage priority-nya juga gitu loh. Apakah di semua departemen juga sudah sama kualitasnya? Jangan-jangan di ibadah online aja, di ibadah mingguan, di ibadah rayanya yang bagus, tapi lupa untuk mengembangkan ke departemen-departemen yang justru lebih menjangkau seperti sekolah minggu, segmentasinya seperti youth gitu loh. Nah, itu kan yang sebenarnya departemen yang jauh lebih engage daripada ibadah raya gitu loh. Ibadah raya itu hanya semacam sebuah celebration sebetulnya gitu loh. Tapi bagaimana kita memuridkan disciple orang-orang itu bergantung pada departemen-departemen yang lebih kecil ini sebetulnya. Gitu. Nah, jadi engage itu lebih penting daripada kualitas yang perfect gitu loh. Jadi kita maksimalkan di dalam konten. Dalam konten perlu ada ajakan kepada audiens untuk terlibat. Itu penting pada saat kita menyampaikan sesuatu, direkam, misalkan di syuting, kita sampaikan, ajak audiens untuk terlibat gitu loh. Boleh share permohonan doa saudara di komen, nanti akan ada orang-orang yang akan menjawab dan mencatat nama Anda misalkan. Ajakan untuk mengirimkan WhatsApp
atau chat langsung di live chat misalkan gitu, untuk bisa ketahuan, oh ternyata jemaat ini lagi butuh ini, bisa kita follow up lagi. Lalu masukkan elemen-elemen kreatif, baru kemudian kita beralih ke elemen kreatif. Contohnya living room experience. Living room experience itu seperti kita nggak harus ada di panggung, kita bisa ada di satu ruangan yang seperti living room aja gitu loh, kita syuting di situ. Itu dengan satu kamera misalkan cukup. Itu lebih engage daripada kita harus pakai berbagai macam kamera yang men-shooting kita dari semua sisi, tapi tatapan mata kita tidak menatap ke kameranya. Karena orang yang pada saat dia menonton diperlakukan sebagai second person, orang kedua, itu akan jauh lebih engaging daripada dia menjadi third person. Kadang-kadang di gereja kita nggak punya kesempatan itu. Pada saat ibadah offline, rata-rata jemaat menjadi third person karena nggak mungkin pendetanya liatin wajah mereka satu-satu matanya kan pada saat khotbah gitu. Tapi di TV atau di video kita punya kesempatan itu. Pada saat kita lihat ke satu kamera, kita menjadikan si penonton kita itu menjadi the second person. Dia punya intimacy tanda kutip dengan si pembicaranya, as if seolah-olah si pembicara berbicara langsung dengan dia. Itu jauh lebih penting daripada kita menggunakan multiple kamera untuk menunjukkan segala sisi dari tubuh kita sebetulnya. Gitu. Lalu juga misalkan kita video framingnya jangan dari jauh, dari dekat seperti ini. Ini adalah close up video framing yang lumayan oke untuk bisa kita seolah-olah kita lagi ngobrol dengan secara dekat dengan orang itu. Lalu background music, ciptakan personal experience seperti misalkan studionya dipersonalisasi, misalkan kita lagi ngomongin kontennya tentang kesehatan, misalkan tentang makanan, misalkan yang penting untuk kita makan semasa pandemi COVID-19 ini ya, kita sedikit hias ruangan kita dengan buah-buahan, misalkan yang relevan dengan apa yang lagi kita sampaikan. Itu hal kecil sebetulnya, tapi yang goes far, yang akhirnya bisa membuat orang jadi teringat dengan konten kita. Contohnya juga seperti ini. Yang sebelah kiri ini personalized studio. Studionya simple, sebetulnya itu syutingnya di rumah, tapi kita masukin hal-hal, dekor-dekor yang relevan dengan apa yang disampaikan. Itu personalized gitu loh. Nggak extra effort banget kok gitu loh sebetulnya, tapi menghasilkan sebuah engagement yang lebih daripada stage experience seperti ini, ambience gitu loh. Karena tetap aja dengan kita ada di stage, kita nggak sepenuhnya menatap ke kamera gitu loh. Kita hanya seperti lagi khotbah di ruangan yang kosong. Nah, saya akan rekomen lebih untuk yang personal studio seperti ini. Lalu, contohnya juga seperti ini, sekolah minggu, misalkan. Sekolah minggu ya harus extra effort sedikit, dekor-dekor gitu loh, supaya apalagi anak-anak itu kan mereka lebih melihat warna duluan daripada pembicaranya pastinya, apalagi di usia anak-anak ya, mereka akan lihat colorful-nya dulu, tempatnya indah apa enggak, baru mereka mau nonton sebelum mereka mendengarkan kakaknya bercerita tentang Alkitab. Kalau enggak mereka akan beralih lagi ke film kartun, apalagi di rumah sekarang kan banyak banget opsinya ya, dibanding ibadah online, ya pasti nonton kartun akan lebih menarik, kecuali kalau ibadah online-nya kita personalisasikan sehingga membuat mereka mencari lagi dan mencari lagi. Nah, itulah pentingnya kita tahu audiens kita tahu jemaat kita. Nah, intimate juga nggak harus megah, gitu loh. Kalau kita lihat Yeshua Abraham, Frankie Kuncoro, rata-rata kalau mereka bikin video worship, jarangnya di panggung ya. Rata-rata bentuknya intimate, akustik, gitu loh. Dan kita bisa ikuti itu. Jadi artinya there is hope, ada jawaban untuk gereja-gereja atau pelayanan-pelayanan yang masih berpikir, aduh susah sekali kayaknya terlalu diawang-awang nih untuk melayani secara online. Sebenarnya enggak gitu loh. Kita bisa simplify asal kita tahu yang mana yang harus kita enhance, yang mana yang harus kita kembangkan. Contoh, bikin musik video tentunya yang harus kita kembangkan lebih dari videonya adalah audionya, karena itu yang engage dengan audiens. Ada maknanya kenapa dunia ini disebutnya audiovisual, bukan visual audio. Karena audio sebetulnya jauh lebih esensi daripada visualnya. Kalau kita nonton film horor, audionya dimatiin, jadi serem nggak? Serem sih, tapi nggak seserem kalau audionya dinyalain sebenarnya kan gitu loh. Tapi kalau misalkan kita
udah tutup mata sekalipun di bioskop contohnya, tapi tetap kita dengar audionya tetap ketakutan kan. Gitu loh. Nah, audio itu makanya lebih esensi. Kadang kita salah kaprah nih, waktu kita syuting udah bagus-bagus pakai kameranya, lupa harusnya kita sediain mikrofon, karena itu yang lebih penting daripada sekedar gambarnya yang indah gitu loh. Jangan dibalik, kameranya yang sudah mewah, taunya audionya Atmo, audionya ambil dari kameranya, gaung, gema, misalkan kita pengen syuting di luar, nggak pakai mic, ada motor lewat, ya yang kita sampaikan nggak akan kedengeran sebenarnya gitu loh. Jadi tahu apa yang esensi itu lebih penting daripada kita menyediakan alat-alat yang sangat memadai sepenuhnya untuk bisa mengadakan ibadah online, misalkan contohnya. Nah, balik lagi juga kalau misalkan kita buat video klip untuk worship, untuk gereja-gereja, atau untuk siapapun ini yang memiliki pelayanannya di dunia musik, yang paling penting adalah experience-nya, bukan video klipnya. Jadi bukan videonya harus jalan-jalan di pantai ya, gitu, sambil ngikutin lirik lagunya, enggak. Tapi worship experience-nya gitu, kita bisa bercontoh kepada Yeshua, bercontoh kepada Frankie, dan kita bisa lihat cara-caranya mereka gitu loh. Nah, lalu apalagi sih key-nya, kuncinya, tipsnya nih yang nggak harus mahal? Lighting. Lighting itu nggak harus kita mikirin, harus beli lighting yang segede-gede ya, kayak di stage, lighting stage gereja-gereja. Enggak. Lighting itu bisa kita mainin gitu loh. Hal-hal seperti ini nih, lighting yang ada di belakang ini namanya practical light. Practical light itu adalah lighting kecil-kecil yang menunjukkan depth dari ruangan itu dan menghias ruangannya menjadi tampilannya adalah seperti intimate, bukan tampilan yang formal. Tampilannya lebih friendly dan menunjukkan depth dari ruangan itu gitu loh. Sekarang kan juga lagi banyak YouTuber yang pakai lighting berwarna begini yang seperti di belakang ibu ini ya. Ada neonnya, ada nanti warna pink, ada nanti warna biru gitu. Nah, itu kita bisa experience dengan hal-hal yang simple. Saya beli lighting ini untuk studio saya, di sini harganya cuma 15.000, lighting seperti lighting Natal gitu. Saya bisa taruh di mana-mana, saya bisa taruh di vas misalkan contohnya gitu. Ini kita juga kerjasama misalkan dengan beberapa toko yang menyediakan alat barang-barang seperti ini kayak Inside Unlimited, mereka menyediakan lampu-lampu kecil, dan ini cukup sebetulnya untuk membuat kita bisa mampu untuk membuat konten yang sifatnya intimate, karena itu yang jauh lebih penting. Lalu color, warna, kalau kita bandingkan dengan yang kiri dan yang kanan, ibu ini pakai baju warna orange, Joanna pakai baju warna hitam, akan jauh lebih eye-catching pada saat kita juga memperhatikan warna, color. Itu yang di dunia visual itu yang jauh lebih penting. Kalau kita perhatikan hal-hal yang seperti itu, kita bahkan mau pakai kamera handphone sekalipun, kita bisa melakukannya sebetulnya gitu loh. Audionya kita beli mikrofon, kameranya pakai handphone aja, satu kamera nggak usah banyak-banyak. Lalu kita bikin nuansa seperti ini, itu sudah jauh lebih dari cukup untuk kita bisa bikin konten. Jadi konten nggak harus mahal, Bapak Ibu. Nah, yang dicari apa? Konsistensi. Jadi banyak yang kita berpikir yang penting kita sudah bikin ibadah online hari Minggu contohnya ya misalkan, atau yang penting saya udah bikin konten sekali, nanti lagi deh bulan depan capek bikin konten gitu. Nah, itu pada dasarnya tidak akan percaya sama saya, tidak akan bisa menghadirkan audience atau subscribers atau followers yang kita inginkan sebetulnya gitu loh, karena yang dicari adalah konsistensinya. Pada saat kita posting sesuatu di jam ini, di hari ini, akan diharapkan untuk kita bisa posting lagi di jam yang sama, di hari yang sama, karena audiens akan berekspektasi hal itu. Nah, di analytics kita bisa lihat hal ini kalau kita buka analytics YouTube kita. Contoh ya, ada ibadah online yang tayangnya, yang ditayangkan di YouTube-nya, live streamingnya jam 10. Ini jam 10 warnanya ungu tua. Itu adalah jumlah penonton yang terbanyak. Nah, lalu di sepanjang hari itu, pastilah ada yang ketinggalan kan, bangunnya kesiangan, baru nonton ibadah, baru ikut ibadahnya agak sore, sampai ke malam. Di warnanya ungu ini. Jumlah penontonnya masih banyak. Tapi, tahukah kita kalau ternyata bahkan sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bahkan sampai Sabtu sekalipun, konten yang sama, itu masih ditonton dengan jumlah penonton yang banyak. Kalau yang ungu muda ini semuanya jumlah penontonnya beberapa. Dan di jam-jam yang jelas, kalau kita lihat nih ada satu garis lurus yang bisa kita tarik nih. Ini mungkin rata-rata mungkin sekitar jam 9 malam mungkin ya. Jam 8, jam 9 malam. Nah,
ini adalah personalisasinya gereja kita, Bapak Ibu, atau pelayanan kita. Kalau kita lihat analytics, oke, kalau gitu, kayaknya saya kalau mengupload sesuatu lagi di jam 9 malam, contohnya, mungkin itu akan konsisten, akan ditonton karena rata-rata audiensnya saya, penontonnya saya, lihatnya di jam ini. Gitu. Nah, itu yang pentingnya kenapa kita ngelihat kita punya analytics YouTube-nya kita. Gitu. Percayalah itu akan mempersonalisasikan konten yang kita buat. Nah, lalu kalau bisa kita bikin jadwal supaya banyak motivasinya bukan adalah untuk kita bisa contohnya memproklamirkan atau membuat keren pelayanan kita, enggak, tapi tujuannya kan adalah kita memberitakan kebenaran sebetulnya. Nah, ini contoh yang bisa kita mungkin bisa kita ikuti, misalkan highlight message dari ibadah online hari Minggunya ditayangkan di hari Senin. Nah, misalkan lalu di hari Selasa, saya mau bikin pemuridan nih, hari khusus untuk konten pemuridan, saya mau syuting untuk konten pemuridan 5 menit misalkan contohnya. Lalu bikin Zoom prayer misalkan, bikin Zoom yang ditayangkan di YouTube. Kenapa harus dimasukkan di YouTube Zoom-nya? Karena ada fitur live chat yang bisa kita aktifkan di situ. Jadi orang-orang yang mungkin tidak mengikuti Zoom-nya kita, bisa lihat di YouTube, dan bisa chat juga di situ, dan bisa kita follow up. Lalu misalkan Kamis, contohnya kita bisa bikin yang lebih relevan, awareness tentang COVID-19, atau online courses, misalkan di masa-masa pandemi ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin kita sebagai gereja atau pelayanan bisa menyediakan workshop, undang orang-orang yang bisa mengajarkan bagaimana bisa bikin UMKM, gitu, usaha sendiri, gitu, bikin kue, misalkan contohnya. Nah, itu juga menjadi salah satu bagian dari kita engage dengan audiens kita, dengan jemaat kita, gitu. Jadi nggak harus semuanya sifatnya firman, tapi juga bisa bersifat holistik. Kita juga bisa mengequip mereka dari bidang lain dari kehidupan mereka. Lalu juga bisa mengajak online dengan youth influencers. Ini salah satu dari bagian kita bisa memperbanyak anak muda atau memperbanyak jemaat yang bisa ikutan kegiatan kita ya. Kalau kita ajak influencers, misalkan kita posting di sosial media mereka, acara ini biasanya akan lebih banyak audiensnya. Nah, itu kesempatan untuk kita bisa follow up. Tujuannya adalah kembali memancing supaya orang bisa ikut kegiatan kita dan kita bisa follow up mereka. Gitu. Nah, kalau misalkan, gimana nih kalau misalkan contohnya saya pengen lebih nih, saya sudah punya ibadah online bagus, saya sudah punya pelayanan online-nya bagus, saya pokoknya sudah hampir sempurna pelayanan saya, semua video udah saya buat, misalkan contohnya. Tapi kok sayangnya saya cuma bisa tayangkan itu di YouTube gereja, misalkan contohnya. Sayang juga ya, saya cuma bisa kirimkan itu hanya di segmen jemaat saya, gitu loh. Nah, Pijar TV membuka kesempatan untuk Bapak, Ibu, kakak-kakak, untuk bisa menayangkan kontennya di Pijar TV. Nah, itu bagian dari pelayanan kami, bisa menyiarkan secara gratis. Jadi, buat Bapak Ibu yang punya konten ibadah online, yang selama ini udah bertumpuk-tumpuk dari sejak bulan April mungkin ya, bisa menghubungi kami untuk mungkin bisa ditayangkan di Pijar TV. Kalau memang secara broadcast quality, audio, video, dan konten semuanya sesuai dengan kebutuhan audiens, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan audiens, kita bisa siarkan di Pijar TV. Lalu juga misalkan buat Bapak Ibu yang merasa, saya pengen nanya sama yang expert misalkan. Nah, kami juga ada training dan workshop di Pijar TV, baik yang offline, yaitu di kantor, misalkan, dengan jumlah orang yang terbatas di masa PSBB ini. Ada juga yang konsultasi lewat Zoom, untuk bisa bertanya, apa sih yang masih kurang ya, apa yang bisa saya lakukan ya, bagaimana saya bisa memaksimalkan ini, gimana saya bisa ngirit di sisi ini, gitu loh, alat-alat yang saya beli seperti apa. Nah, bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di bawah, atau bisa scan QR Code yang ada di samping. Bisa tanya-tanya juga lebih banyak apa yang bisa dilakukan bersama Pijar TV, bagaimana bisa kerjasama. Nah, kira-kira itu yang saya bisa sampaikan saat ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan di sesi Q&A yang berhubungan dengan teknis, saya ada presentasinya, nanti saya bisa tampilkan pada saat ada pertanyaannya. Demikian, terima kasih.